Persiapannya seperti biasa, yang pasti ya mungkin nanti ada JR dan jaga jaga kesehatan aja sih. Lebih ke sekarang lagi banyak istirahat karena jadwalnya lumayan padat karena selang-seling sama kuliah. Udah mulai kuliah, jadi harus ngatur waktu. Ini juga udah lumayan bindeng, lumayan serak, jadi lebih banyak stay di apartemen, lebih banyak diam gitu. Biar nanti lebih maksimal hasilnya di tanggal 26 nanti. Eh, Ini MNC-nya jangan kelihatan sayang. Nah, oh begini ya. MNC-nya aja depan. Oh, oke. Nah, oke. Udah. Oke. Eh, Persiapannya seperti biasa, yang pasti ya mungkin nanti ada JR dan jaga jaga kesehatan aja sih. Lebih ke sekarang lagi banyak istirahat karena jadwalnya lumayan padat karena selang-seling sama kuliah. Udah mulai kuliah, jadi harus ngatur waktu. Ini juga udah lumayan bindeng, lumayan serak, jadi lebih banyak stay di apartemen, lebih banyak diam gitu. Biar nanti lebih maksimal hasilnya di tanggal 26 nanti. Akan nyanyi berapa lagu tuh di perform di Anugerah? eh Nyanyi sampai saat ini sih aku belum dapat songlistnya ya. Cuma biasanya kalau acara award itu nggak banyak lah ya. Paling banyak 4 lagu paling banyak ya. Paling ya 3 sampai 4 lagu paling ya. Kamu sendiri gimana sih ngeliat ini ada Anugerah Komedi ya Ya. di Indonesia, mungkin gimana sih, dan kamu mengisi di acara itu kan bersama bareng sama Ya. komedian-komedian ya? Waktu awal dapat kabar dari dari manajer main di acara itu, lumayan kaget juga karena biasanya kalau aku acara-acara gede award apalagi ini kan komedi ya, biasanya ada Ayah bareng sama Ayah, cuma ini ternyata kan dipercaya untuk ngisi acaranya sendiri gitu. Ini suatu kehormatan yang besar buat aku yang saat ini lagi berproses untuk berada di industri musik. Ya ini mungkin peluang dan kesempatan yang besar buat aku. Ya banggalah aku kalau bisa. Perform di acara Anugerah begini baru pertama kali tanpa ayah atau? Aku lupa, kayaknya ini pertama kali deh. Oh, pertama Kayaknya kali. ini perdana, iya. Sendiri ya. Sendiri ya. Biasanya nyanyiin lagu dari beberapa karya ayah gitu nggak sih? Kalau biasa acara TV gitu kan by request ya. Jadi dari pihak stasiun TV-nya mau lagu apa, nanti tinggal kita yang mengajukan gitu. Ada lagu aku juga, yang pasti ada lagunya Ayah gitu. Biar biar bayarnya nggak gede. Oke, terus tapi kamu sendiri ngeliat acara komedi ini dibikin Anugerah gitu, mungkin seperti apa sih? Apanya? Sorry. Acara komedi Ya. terus dibikin Anugerah komedi gitu. Oh, Kan mengapresiasi gitu. iya dong. Award ini kan sebenarnya nggak cuma di komedi doang. Award itu kan suatu bentuk apresiasi yang besar untuk siapapun itu yang berperan yang di dalamnya gitu. Mau di bidang musik, mau di bidang ekonomi lagi, emang kuliah di bidang komedi. Yaitu suatu bentuk biar kita tahu nih siapa yang lagi in, kan dari kita tahu kan yang lagi in, yang lagi sekarang lagi di topnya siapa ya. Penghargaannya akan diberikan kepada yang sekarang lagi happening gitu ya. Itu cara kita mengapresiasi itu. Tapi kamu sendiri alasan sendiri ngambil job di Anugerah ini mungkin apa? Yang pasti butuh duit. Yang pasti ini kan peluang yang besar buat aku ya, apalagi perdana sendiri. Ya lumayan juga gitu biar orang juga tahu kalau Restu ini bisa bergerak sendiri dan tanpa ayah gitu. Itu aja sih. Tapi pakai embel-embel nama Vanhotennya Oh enggak, ayah. enggak pakai. Bisa bisa dicek di YouTube, bisa dicek dimanapun, nggak ada nama Van Houten, Restu aja, Restu doang gitu, nggak ada nama embel-embel Van Houten atau apapun itu nggak ada. Terus tuh BTW kabarnya kamu hari ini ulang tahun. Ya hari ini lagi ulang tahun. Diceritain ada surprise apa dari ayah dari bunda? Mungkin karena umurnya udah 19 gitu kan, nggak ada surprise yang gimana banget, nggak lah, kita ngerayain ya semalam sih, ngerayain party sama teman-teman deket aja, ada teman-teman ayah, teman-teman bunda, teman-teman aku juga ya yang diundang yang deket-deket aja gitu, ada Om Saswi juga semalam, ada istrinya dan
Pokoknya kita kumpul kayak kumpul keluarga aja, syukuran kecil-kecilan gitu aja sih semalam, gitu aja. Ada kado spesial dari ayah atau mungkin kamu minta kado spesial gitu? Oh enggak, aku dari kecil aku nggak pernah minta apa-apa sama ayah sama bunda. Kalau kalau emang dikasih kado ya alhamdulillah, itu kan sebagai simbol simbol apa ya? Simbol ya ulang tahun dan simbol kasih sayang orang tua sama anaknya udah pasti ngasih kado gitu. Tapi aku nggak pernah minta apa-apa. Cukup sebenarnya cukup ayah sama bunda datang pun itu udah apa ya? Aku udah seneng banget. Ya, yang pasti kalau ayah sama bunda ngasih semalam ada ngasih kado gitu. Cuma bukan aku minta. Ya bebas saya mau ngasih apa, nggak ngasih pun aku nggak masalah gitu. Apa tuh boleh dibocorin kado dari ayah? Kado dari ayah tuh semalam tuh ada tas buat kuliah gitu. Itu aja. Aku udah diizinin pacaran belum ya di umur 19 tahun? Oh udah. Dari mana? Udah. Kita sering liburan bareng kok. Sering keluar bareng bareng sama keluarga. Udah. Nggak pernah kayak gendong anak. Enggak, aku jalan sama pacarku udah jalan 5 tahun. Ya berjalan dengan baik alhamdulillah gitu. Tapi sisi kedekatan kamu sama ayah sama bunda Hmm, sendiri mungkin seperti sama adik kan sementara adik ya, masih ada yang yang balita. iya. Heeh. Itu gimana sih? Eh, kita di keluarga tuh tipikal yang guyon. Jadi selalu bercanda, selalu gitu. Jadi cara ayah sama bunda itu kayak kalau ke aku ya, itu kayak sahabat, kayak temen gitu. Jadi ngerasa akrab. Terus kalau sama adik-adik juga kan jauh tuh ya. Aku sama adik aku yang kalau sama yang kedua itu aku beda 7 tahun. Cuma cantik itu 7 tahun sama yang adik ini beda 19 tahun berarti bedanya. Iya. Belum setahun, belum setahun. Nanti Desember pas Natal dia ulang tahun juga. Tapi kamu gimana sama adik yang paling botak nih? Maksudnya kan jaraknya jauh banget gitu. Ya itu jadi apa ya? Ngerasanya kayak punya tanggung jawab yang lebih aja jadi pada seorang kakak kan. Tugasnya juga kayak misalkan ayah lagi keluar atau bunda lagi keluar butuh butuh backup pasti aku pulang ke Bandung selalu nyempetin pulang ke Bandung. Terus juga ada apa ya ada feel yang beda gitu kalau pulang ke Bandung waktu ada dede gitu kan, ya punya mainan baru gitu, ada ya jadinya pengen pulang aja gitu gitu. Tapi dia sudah perkembangannya sudah mulai apa sih? Oh dia udah perkembangannya cepet banget, belum setahun kan berarti masih berapa bulan dia? Eh des oh belum masih enggak 7 gitu, 7 atau 8 di Sakti itu. Dia udah tumbuh giginya udah di atasnya 5 di bawahnya 3. Terus udah bisa mam mamam, mama, mam gitu udah dia cepet. Terus udah duduk sendiri. Terus sekarang bentar lagi mau jalan kayaknya dia tuh. Udah kakinya udah keras, udah kuat gitu. Cepet tuh Sakti itu cepet perkembangannya. Jadi buat kamu kayak belajar juga gitu nggak sih? Iya, belajar ngomong adik gitu ya, gendong gitu ya. Suka bantuin bunda nggak sih kalau misalnya gendong Iya, gitu? selalu. Aku kan jarang pulang ke Bandung. Ayah sama bunda semua di Bandung, keluarga di Bandung. Aku sendiri di Jakarta kuliah, terus ngambil job-job yang lain kan. Setiap pulang udah pasti adik pasti di tangan aku. Ya, lepas lepas dari tangan aku tuh kalau aku makan sama tidur doang. Sisanya pasti di tangan aku, Sakti. Kamu dari kecil udah kamu bikin bondinya udah Iya, iya. Karena aku nggak mau kelewat momentum tumbuh kembangnya si Dede kan gitu. Kalau sama Cantik waktu itu kan cuma 7 tahun juga akunya lagi apa ya waktu itu kan bukan gak nerima sih, waktu itu aku nggak punya adik sebenarnya, nggak mau punya adik. Jadi sama Cantik waktu itu tuh ini agak nggak jauh sih, cuma kurang intens bertemu karena kalau Cantik waktu bayi kan sama ayah sama bunda, aku dari kecil sama oma sama oma sama opa di rumah oma opa. Jadi tumbuh kembangnya si Cantik sama Sakti beda. Kalau Cantik aku nggak, jujur nggak, kurang tahu. Tiba-tiba kalau sama Cantik tuh seingat aku tiba-tiba dia udah bisa jalan, tiba-tiba udah bisa ngomong cepet banget gitu. Jadi aku banyak momentum yang kelewat kalau sama Cantik. Nah aku nggak mau sampai Sakti aku kelewat lagi juga gitu.
gitu. sih mantap sama-sama cowok. Apanya? Enggak juga sih ya kalau kalau aku dua-duanya dua-duanya aku treat sama kok. Dua-duanya nggak ada karena dia cowok atau ini cewek nggak. Cuma emang itu aja karena kalau cantik tuh eh banyak sama ayah sama bunda di rumah, akunya di rumah oma sama opa. Karena sekolah dulu karena sekolahnya aku lebih dekat sama oma sama opa daripada di rumah sendiri. Jadinya tinggalnya di rumahnya oma sama opa gitu. Tapi kamu sama Chandra ini kan Chandra sudah mulai ABG nih. Ya cantik. Lebih protek gitu nggak sih sebagai kakak tertua nih? Iya. Proteksi ya batas wajar aja sih, sewajar aja. Dia juga kan butuh dia punya dunia sendiri lah ya. Maksudnya dia cewek apalagi cewek ya. Kita kan nggak tahu dunianya dia seperti apa gitu. Sekarang kadang aku juga kadang suka lupa kalau maksudnya nganggapnya kan masih kayak masih kecil aja padahal udah mau SMP kan. Kadang kalau misalkan aku masuk kadang suka suka lupa gitu masuk masuk aja gitu dia nggak mau dia suka marah tuh ketok dulu coba gitu kadang suka oh iya udah lupa udah gede udah mau SMP gitu jadi ngerasa masih kecil ya kalau protektif ya itu tadi sewajarnya aja gitu terus apalagi kan cuma aku sih sampai saat ini cuma batasnya sampai ya nanyain sekolah gimana ada tugas yang karena kan sekolahnya bareng maksudnya satu sekolahnya cantik yang sekarang itu dulu zaman aku sama jadi sedikit banyaknya aku tahu lah materi pelajaran di sekolah itu kan seperti apa jadi kadang dia kak aku ada tugas ini Bu, tolongin ya udah gitu-gitu aja gitu terus gimana sekarang atau aku kan jarang pulang juga kan jadinya banyak ngobrol sama cantik gitu kadang curhat juga soal cowok cuma kalau cantik kalau soal cowok ke aku malu. Curhatnya sama pacarku sama Sarah curhat ya lebih dekat sama justru cantik tuh bisa dibilang lebih dekat sama Sarah daripada sama aku karena lebih banyak ngobrol kalau sama Sarah lebih lepas mungkin sama cewek kan kalau sama aku tuh masih kadang aku suka nanya kan cantik mana pacarnya gitu terus suka malu-malu enggak ada gitu padahal aku tahu dia udah ya udah cinta-cinta lah gitu cinta-cinta monyet ya udah masih malu kalau sama aku sama Sarah dia banyak curhat Cerita ya. banyak cerita sama pacar Kamu membagi waktu antara kuliah sama karir kamu ya nih. Sementara kan job juga banyak ya. amin. Gimana sih? Membagi waktunya yang pasti kan kita tahu jadwal kuliah tuh jadwal yang pasti kan kita dapat schedule-nya untuk berapa tahun ke depan kan kalau kuliah kita tahu jamnya segini jobnya itu ngikutin jadwal kuliah gitu tetap yang utama yang akademik gitu jadi nggak bisa aku ngeduluin job dulu karena kalau job kan kadang ada kadang enggak kadang minggu ini ada banyak minggu ini minggu depan kadang nggak ada kadang nggak pasti yang pasti kan yang kuliah gitu aku kuliah dari jam setengah 9 sampai jam 12 sudah beres kan sisanya aku ngomong sama manajer sama kantor sama Trinity juga aku ngomong ini jadwal aku kuliah hari ini sampai hari ini offline satu hari online nah mungkin di hari online ini bisa ngambil job lebih di situ gitu ngatur-ngaturnya gitu-gitu aja sih gitu kayak nanti yang tanggal 26 aku pasti kampus dulu. Beres ke kampus aku pasti langsung ke stage gitu. Latihannya sendiri. Ya kita atur jam lah pasti mulai malam kan itu ya. Mulai malam paling sore JR aku jam 12 juga udah beres kok gitu. Langsung ke ya kalau ada JR baru sampai saat ini belum ada jadwal JR yang keluar sih. Ya gitu aja sih bagi waktunya. Jadi kamu tetap ya maksudnya di pendidikan juga Iya iya, tetap karir tetap. juga iya. Karir ya karena kan gini aku kan tanggung jawab sama pilihan aku kan karena tadinya kan mau ke Belanda yang tadinya kan sempat tahun kemarin aku malah ulang tahun kemarin sebenarnya aku udah ngomong kayaknya ini ulang tahun terakhirku di Indonesia tahun depan udah di Belanda gitu kan cuma ya mungkin takdir Tuhan berbeda Allah ngasih takdir yang berbeda jadinya aku lebih memilih untuk memutuskan kuliah di Indonesia gitu. Bunda sebenarnya udah apa ya udah wanti-wanti gitu. Ya udah terserah maksudnya itu balik lagi ke kakak gitu. Kalau Bunda sih nyaranin takutnya kamu kalau di Belanda kan benar-benar pure kuliah nggak bakal keganggu. Cuma kalau emang kamu masih mau ngambil job dan harus kuliah di Indonesia
Ya itu terserah kamu, kamu bagi waktu, kamu tanggung jawab, udah gede ya. Makanya aku tanggung jawab sama pilihan aku ya, aku harus atur waktu gitu. Itu. Oke, terus tuh mungkin di ulang tahun ini harapan kamu apa sih? Ulang tahun siapa? Kamu. Ulang tahun aku. Harapannya yang pasti bukan cita-cita ya, apa ya, keinginan-keinginan yang belum tercapai bisa tercapai di umur yang sekarang gitu. Dan aku selalu pesan sama diri sendiri, aku nggak bakal mau jadi orang yang sombong, aku nggak mau jadi orang yang angkuh, orang yang apa ya, orang yang tinggi, nggak mau. Aku tetap, pokoknya doa aku setiap ulang tahun harus lebih humble daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu aja kalau aku. Minta promo dong buat Boleh? anu, Anunya komeng. pemirsa saksikan Anugerah Komedi nanti pemirsa saksikan penampilan saya di Ya. Anugerah itu ya. Eh, Di tanggal 26 ya. Apa namanya? Anugerah Komedi, Komedi Indonesia. Anugerah Komedi Indonesia. Ini di Oh ya. penampilan saya di Oke, yang depan MNC aja yang begini. Nah, Oh ya. oke. Sambil boleh dong dikasih lirik lagu sedikit aja. Ya. Biar Liriknya di awal apa di akhir nanti? Ayo udah. Oke. Dan ku masih menginginkanmu menjadi yang terindah, menjadi yang terbaik dalam hidup. Namun tak pernah terucap karena aku masih malu. Audio Jungle.